melaksanakan syariat Islam, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ini yang paling penting, yang nanti kita akan bahas insyaallah. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang dari berbuat syirik, mengajak umat untuk ittiba', meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang dari berbuat bid'ah, mengajak manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi ikhwan fillah, a'azakumullah, ini yang dikatakan dakwah. Jadi dakwah itu betul-betul kita menjelaskan kepada umat tentang rukun Islam. Dan kita harus tahu tentang rukun Islam, tentang syahadat, tentang maknanya, tentang rukunnya, tentang syaratnya, tentang konsekuensi syahadat itu. Begitu juga tentang salat, zakat, puasa, haji, harus jelas dijelaskan kepada umat dengan detail supaya mereka faham apa sih Islam itu. Rukun Islam harus dijelaskan kepada mereka, karena Islam dibangun di atas 5 perkara. Dan kemarin tanggal 6 sudah saya sampaikan rukun yang pertama, syahadat, di masjid ini, di Masjid Jakarta Islamic Center. Yang pertama, nanti akan berlanjut dengan yang kedua, ketiga, terus sampai yang kelima. Kemudian juga tentang rukun iman, kita harus ajarkan kepada umat tentang rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada yaumul akhir, dan iman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Ini harus kita ajarkan kepada umat agar mereka faham tentang arkanul iman, rukun iman yang 6 ini. Kita tahu betul-betul mereka meyakini tentang rukun iman ini. Kadang-kadang yang disampaikan oleh para dai sifatnya umum tapi tidak mendasar. Jadi umat bertahun-tahun tidak pernah tahu apa sih yang dikatakan rukun iman, tidak tahu. Tentang iman kepada Allah, tentang tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat tidak tahu. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tidak tahu. Karena apa yang disampaikan oleh para dai dan para mubalik sifatnya hanya umum, tidak mendetail, tidak tafsil, tidak rinci. Padahal ini pokok yang pertama. Pokok yang pertama arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti kita mengkaji tentang asma wa sifat, bagaimana menurut ahlu sunnah tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada yaumul akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Dan untuk qada dan qadar aja ini perlu pembahasan tersendiri. Karena apa? Banyaknya firqah-firqah yang sesat, yang salah dalam memahami tentang al-qada dan qadar. Dan seorang dai harus menguasai dan bisa menyampaikan kepada umat tentang bagaimana iman kepada al-qada dan qadar menurut ahlu sunnah. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kita akan membahas tentang pilar-pilar yang dibangun padanya dakwah yang benar sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang saya simpulkan beberapa poin. Yang pertama yaitu al-ilmu bima yad'u ilaihi. Poin yang pertama untuk menjadi dai yang sukses, atau pilar-pilar yang dibangun padanya supaya dakwah ini menjadi sukses. Yang pertama al-ilmu bima yad'u ilaihi, yaitu al-ilmu, mengetahui apa yang didakwahkan. Jadi kata para ulama, orang yang jahil, orang yang bodoh tidak layak untuk menjadi seorang dai. Sebab dia harus mengetahui, dia harus paham tentang Al-Quran was sunnah menurut pemahaman para sahabat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan, inilah agamaku, inilah sunnahku. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kalian
ke jalan Allah dengan ilmu, dengan hujjah. Arti basirah, mengajak umat dengan basirah, dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan hujjah yang nyata. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Yang dimaksud dengan basirah dalam ayat ini menurut penjelasan para mufassirin yaitu al-ilmu. Tentang basirah dalam ayat ini menurut penjelasan para mufassirin yaitu al-ilmu. Yang dimaksud dengan basirah yaitu ilmu. Jadi seorang dai dia harus mempunyai ilmu, sebab dia akan mendakwakan kepada umat ini bagaimana umat melaksanakan Islam dengan benar, bagaimana umat beriman dengan benar, bagaimana umat mengikuti Rasulullah SAW, bagaimana umat melaksanakan agama dengan ikhlas karena Allah, bagaimana umat ini melaksanakan ibadah sesuai dengan contoh Nabi, harus dengan ilmu. Begitu juga dia akan menghadapi bukan hanya dai, yang dihadapi juga orang-orang kufar, tokoh-tokoh kesesatan sebagaimana dihadapi oleh para nabi dan rasul. Kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana membantah mereka? Bagaimana membantah syubhat mereka? Harus ada ilmu. Yang dengan itu dia bisa membantah tokoh-tokoh kesesatan, orang-orang yang mengingkari dakwah itu, orang-orang yang ingin merusak dakwah itu. Maka dia harus bisa menjelaskan kepada umat. Jadi ilmu ini harus dimiliki oleh setiap dai. Dan metode dalam ilmu ini tentunya meliputi ilmu dalam kita belajar dan juga mengajar, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah di juz yang pertama halaman 476 yang dita'liq dan ditakhrij oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, metode dalam ayat ini meliputi ilmu, belajar dan mengajar. Karena sesungguhnya apabila dakwah menuju kepada Allah merupakan kedudukan yang paling mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah haruslah ilmu itu dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Jadi untuk mencapai kesempurnaan dalam dakwahnya, dia harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu syar'i. Jadi syarat seseorang berdakwah harus berilmu, dan dia paham tentang ilmu syar'i, yang dengan itu ia dapat mengajak umat kepada agama Islam yang benar. Jadi metode ilmiah ini dibangun di atas 3 dasar. Yang pertama al-ilmu. Jadi ayat ini dibangun di atas 3 dasar. Yang pertama ilmu. Jadi faedah dari ayat ini, manfaat atau fawaid dari ayat ini yang pertama yaitu ilmu. Kita harus tahu kebenaran. Ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran. Bagaimana kita berdakwah sedangkan kita tidak tahu apa yang kita harus dakwahkan. Orang ini mendakwakan tentang arkanul iman, dia sendiri tidak tahu. Iman kepada Allah itu terdiri dari berapa? Enggak paham dia. Dia mau dakwakan tentang makna la ilaha illallah. Tidak tahu apa sih la ilallah itu, maknanya apa, rukunnya ada berapa, syaratnya ada berapa, bagaimana dia akan berdakwah, dia sendiri tidak tahu. Begitu juga tentang makna Muhammad Rasulullah SAW, apa konsekuensinya, dia harus tahu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah dengan dasar Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Jadi dia harus tahu, ketika dia akan mengajak umat ini dia harus tahu. Seperti dia umpamanya mengajak orang untuk sholat, dia harus tahu tentang masalah wudhu, bagaimana cara wudhu Nabi, sifat wudhu Nabi, bagaimana. Begitu juga ketika dia mengajak umat untuk sholat yang benar sesuai dengan sunnah, bagaimana. Sebab Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana cara sholat Nabi? Dengan dalil dari Quran dan sunnah. Dia harus tahu dulu sebelum dia dakwakan kepada umat ini. Jadi itu yang pertama al-ilmu. Begitu juga nanti yang lainnya, semua harus tahu dia. Begitu juga tentang masalah puasa, masalah haji, sebab Nabi mengatakan litakhudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil catatan